Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa semua. Hari ini, kali ini kita akan belajar terkait dengan biosintesis lipid. Kita menggunakan Leininger ya, Leininger untuk sebagai handbook kita, yakni Leininger edisi ke-8 ya. Leininger edisi ke-8 yang sudah saat ini sudah dipublish, ini edisi ke-8 di 2021. Di minggu ke-9 di mata kuliah metabolisme dengan saya Waras Nurkolis dari Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB. Kita akan bahas di minggu ke-9 ini terkait dengan biosintesis asam lemak dan eicosanoid ya. Itu suatu hormon. Mengapa kita penting mempelajari asam lemak? Karena begini, jadi asam lemak merupakan sesuatu yang sangat penting karena beberapa khasiat dari asam lemak ini penting untuk diketahui, mulai dari simpanan energi. Jadi kalau kita nanti dalam kondisi berpuasa pada jangka panjang gitu misalnya, itu energi yang akan digunakan itu adalah dari simpanan lemak ini. Kemudian pigmen, ada karoten misalnya yang terkandung di di jagung, di wortel itu terdiri dari lipid. Kofaktor misalnya untuk vitamin K sebagai kofaktor aktivitas, kemudian emulgator atau deterjen misalnya di garam empedu, kemudian sebagai transporter dalam bentuk dolikol misalnya, kemudian sebagai hormon turunan dari vitamin D misalnya hormon-hormon untuk seks itu contohnya. Kemudian sebagai pembawa pesan baik ekstraseluler maupun intraseluler, contohnya adalah eicosanoid nanti yang kita bahas di sini. Kemudian fosfatidilinositol keturunannya, turunan dari fosfatidilinositol ataupun eicosanoid ini yang akan kita diskusikan nanti. Kemudian juga sebagai protein membran, pengikat protein membran ya, yaitu terikat secara kovalen di asam lemak, kemudian di prenyl gugus prenyl, kemudian juga fosfatidilinositol. Jadi ini contoh-contohnya terkait. Jadi kemanfaatannya sangat luas lipid ini, sehingga perlu Anda ketahui sebagai seorang calon sarjana biokimia. Ada anabolisme dan ada katabolisme. Jadi kalau misalnya katabolisme berarti nanti menghasilkan asil CoA. Berarti asam lemak itu didegradasi gitu ya. Nah, produk akhirnya ada hasil CoA dan juga menghasilkan power reducing reduksi ya, energi yang produksi yaitu dalam bentuk NADH dan FADH2. Kemudian di dalam katabolisme ini juga terjadi aktivasi asam lemak oleh CoA, dan dia syaratnya bahwa ketika ini bisa dikatabolisme dalam bentuk fatty acid CoA gitu ya. Makanya perlu ada proses aktivasi di sini. Kemudian lokasinya adanya di mitokondria. Jadi ini adalah katabolisme. Sementara kalau anabolisme seperti apa? Anabolisme itu berarti biosintesis menjadi asam lemak fatty acid gitu. Sehingga prosesnya membutuhkan dua molekul sebagai substratnya, yaitu malonyl CoA dan juga asetil CoA. Selain itu dia juga membutuhkan power reducing power. Kalau di katabolisme NADH karena kaitannya dengan energi nanti yang dihasilkan, sementara kalau biosintesis adalah NADPH. Kemudian aktivasi asam lemaknya oleh
gugus sulfidril dua gugus sulfidril yang berbeda dari dalam suatu protein ya. Ini aktivasi dari anabolisme ini. Dan lokasinya ada di sitosel untuk hewan. Kita berarti termasuk manusia itu ada di sitosel, sementara di tumbuhan itu ada di kloroplas. Itu perbandingannya. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah subselular lokasi dari lipid metabolisme ada di sitosol. Jadi di sitosol itu karena terjadi NADPH produksi yang tinggi melalui jalur pentasa fosfat atau malik enzim, sehingga karena NADPH itu digunakan untuk sintesis asam lemak, maka proses isoprenoid stereosintesis kemudian fatty acid sintesis itu terjadi di sini. Sehingga artinya di sini di sitosol ini kondisi NADPH ini ya, kondisi rasio NADPH terhadap NADP+ itu sangat tinggi, sehingga lebih cenderung terjadinya biosintesis terjadi di sitosol. Sementara di beberapa bagian juga bisa terjadi ya. Di mitokondria berarti kalau terkait dengan ini di sel hewan maupun tumbuhan, berarti ini sebagai fatty acid elongasi, atau di situ juga ada fatty acid oksidasi, kemudian keton body sintesis, sintesis badan keton. Kemudian di mitokondria ini juga terjadi produksi asil-CoA. Sementara di endoplasmic reticulum itu ada fosfolipid sintesis, sterol sintesis, fatty acid pemanjangan asam lemak, terus kemudian asam lemak jenuh desaturasi ya. Asam lemak tak jenuh ya, desaturasi. Kemudian ini ada di tumbuhan. Di tumbuhan yang menjadi pembeda di tumbuhan adalah kloroplas dan proksisom, gitu ya. Di kloroplas NADPH itu dan ATP dihasilkan. Jadi NADPH dan ATP dihasilkan di kloroplas, sehingga rasio NADPH terhadap NADP+ di kloroplas itu tinggi, sehingga di sini tempat berlangsungnya fatty acid sintesis. Sementara kalau di peroksisom itu merupakan oksidasi fatty acid, ya, fatty acid oksidasi menghasilkan di sini di peroksisom menghasilkan H2O2 oksidasinya. Dan ada enzim-enzim di sini yang berfungsi, ada katalase, peroksidase, sehingga yang ini bertanggung jawab dalam mengubah H2O2 menjadi H2O. Jadi ini penting ya. Tolong diperhatikan terkait dengan kompartementisasi di animal dan yeast sel dan perbandingan terhadap plant cell. Baik, kita lanjutkan terkait dengan secara garis besar bagaimana sintesis asam lemak secara garis besar. Asam lemak dibentuk oleh serangkaian tahap gitu ya, yang prosesnya membutuhkan 1 unit astat itu setiap saat ya. Kemudian astat ini diaktifasi malonat dalam bentuk malonyl-CoA. Ini malonyl-CoA ini yang nanti menjadi substrat yang digunakan dalam sintesis asam lemak. Jadi masing-masing tahap itu akan melibatkan reduksi karbon karbon-karbonil menjadi metilen karbon ya, karbon-karbon menjadi metilen karbon. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama adalah manol-CoA. Manol-CoA itu dibentuk dari asil-CoA dan bikarbonat. Asil-CoA dan bikarbonat ya. Jadi reaksinya reaksi karboksilat dari asil-CoA ya. Karboksilat dari asil-CoA. Jadi dikatalisis oleh enzim apa? Dan di sini dikatalisis oleh enzim yang disebut asil-CoA karboksilase atau ACC ya disingkatnya. Enzim ini memiliki 3 subunit ya. Enzim ini memiliki 3 subunit. 1 unit memiliki berikatan biotin di lisinnya ya. Kemudian biotin itu membawa CO2. Kemudian kalau bandingannya di hewan
Semua tiga subunit ini menjadi satu polipeptida, satu rantai polipeptida. Jadi yang disebut dengan single multifunctional polipeptida, dan dia ditemui di sitoplasma gitu ya. Sementara di bakteri mirip tapi ketiganya terpisah. Polipeptida subunit yang terpisah satu sama lain. Kemudian sementara di tumbuhan mengandung keduanya, baik itu yang single multifunctional polipeptida ataupun separate polipeptida subunit. Jadi itu di apa namanya? Di tumbuhan. Asam bikarbonat itu merupakan sumber dari CO2. Jadi CO2 yang nanti digunakan dalam biosintesis fatty acid. Ini adalah step yang terkait dengan asetil-CoA karboksilase reaksi asetil-CoA karboksilase. Ya. Baik, dalam tahap ini terjadi kurang lebih 2 tahap yang menyerupai terhadap piruvat karboksilase atau gluconeogenesis dan juga propionyl-CoA karboksilase atau di metabolisme asam lemak out ya, terkait dengan itu. Di sini CO2 akan berikatan dengan biotin, ya, biotin. CO2 akan berikatan dengan biotin yang terikat di ujung N dari cincin biotin, ya, ujung N dari cincin biotin di sini ya. Nah, misalnya di sini, ini adalah ikatannya. Baik. Jadi ini yang terjadi. Jadi nanti detailnya silakan Anda dibaca. Jadi ini ada 2 tahap. Yang pertama ini, jadi ketika dalam proses ini Anda reaksi membentukkan asam karbonat, ya, asam bikarbonat ya, bikarbonat sebagai sumbernya, kemudian ya, asam karbonat, CO3, kemudian ATP itu diperlukan. Nah, nanti akan berikatan dengan domain biotin karboksilase. Yang pertama, domain biotin karboksilase. Kemudian setelah itu akan melepaskan ADP dan fosfat, ya kan? Nah, itu akan terikat CO2-nya dari asam bikarbonat ini ya, berarti terikat di bagian N. Ya, N dari cincin biotin carrier protein domain dari sini ya. Kemudian akan terjadi transkarboksilase ya. Di sini ada terjadi transkarboksilase, bagian transkarboksilase, sehingga asetil masuk di sini. Setelah asetil masuk, maka akan terjadi transkarboksilase sehingga membentuk malonyl CoA. Gitu ya. Itu tahapannya yang terjadi. Nah, 3 domain itu adalah ini: biotin karboksilase domain, transkarboksilase domain, dan biotin carrier protein domain. Jadi yang dimaksud dengan tapi memiliki satu polipeptida tunggal gitu ya. Walaupun memiliki multifungsi di situ ya. Memiliki multifungsi polipeptida, single multifunction polipeptida di dalam sitoplasma. Baik, kemudian ini ya, fatty acid fatty acid synthesis itu dikatalis oleh fatty acid sintase ya, atau disingkat dengan FAS. Jadi FAS ini mengkatalisis 3 tahap sekuen yang berulang terkait pemanjangan rantai asam lemak dengan penambahan setiap tahap itu adalah sekitar 2 karbon gitu ya, setiap tahap sekitar 2 karbon. Dalam prosesnya ini menggunakan NADPH sebagai donor elektron, terus menggunakan 2 enzim yang mengikat gugus sulfhidril ya, ya,
sebagai gugus aktivati, pengaktifan gitu. Fase 1 itu ditemui dalam vertebrata dan fungi, kemudian sementara fase 2 itu ditemui dalam tumbuhan dan juga bakteri. Jadi ada sedikit perbedaan terkait itu ya. Ini perbedaannya antara fatty acid sintase 1 dengan fatty acid sintase 2. Fatty acid sintase 1 merupakan single polipeptida rantai single polipeptida ya, ditemui di vertebrata, sementara fase 2 terpisah nih, jadi memiliki merupakan suatu diffusible enzim gitu ya. Nanti fase 1 itu menghasilkan palmitat 16,0, kemudian nah fase 2 ini sangat menarik karena dia memiliki banyak produk yang dihasilkan, mulai dari jenuh, tak jenuh, bercabang, yang sangat panjang dan seterusnya ya. Itu kelebihan dari ini. Sementara di fase 1 ini dia merupakan atom C15 dan C16 dari asil-CoA sebagai untuk pemanjangannya ya, untuk nanti digunakan sebagai awal untuk reaksi selanjutnya begitu ya, reaksi selanjutnya. Sementara kalau di ini fase 2 itu umum ditemui di tanaman dan juga bakteri. Nah ini terkait dengan fatty acid synthesis. Fatty acid synthesis yang pertama tujuannya adalah mengikat asetat 2 karbon, menggunakan unit asetat 2 karbon dari molekul CoA untuk tumbuh menjadi rantai yang selanjutnya diputuskan, sehingga nanti akan setiap pemutusan tentu akan menambah tambahan 2 karbon itu, sehingga akan memanjang sehingga membentuk asam lemak yang sesuai target yang diinginkan. Reaksi melibatkan beberapa enzim, 4 enzim ya, yang mengkatalisis tahapan mulai dari kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi. Jadi ada 2 tahap reduksi. Kondensasi ini terjadinya kondensasi dengan ada penambahan asetat di sini, menambahkan rantainya yang diaktifasi dengan adanya asetat, kemudian reduksi gugus karbonil menjadi hidroksil, dehidrasi alkohol menjadi transalkena, alkene ya, reduksi alkene menjadi alkane, gitu ya. Itu terkait dengan ikatan gandanya. Pertumbuhan rantai itu biasanya diawali dengan pengikatan di enzim melalui ikatan thioester, biasanya begitu ya, melalui thioester. Selama kondensasi, pertumbuhan rantai itu terjadi di asil karir protein ya, atau disingkat dengan ACP. Setelah reduksi tahap kedua, elongasi pemanjangan rantai itu dikembalikan ke fatty acid sintase. Jadi gitu ya, itu tahapan-tahapannya. Ini terkait dengan 4 tahap fatty acid sintase 1 yang umum gitu ya, yang terjadi di mamalia. Yang pertama adalah penyiapan. Jadi di sini perlu menyiapkan molekul CoA dan asetil CoA ya, molekul CoA dan asetil CoA untuk menghasilkan rantai yang lebih panjang dari suatu asam lemak. Yang ini terikat dengan fatty acid sintase 1. Nah, ini ikatannya melalui ikatan thioester yang di bagian ujungnya ada sistein dari suatu fatty acid sintase, dan dia diaktifasi oleh adanya gugus asil gitu. Ini tahap 1, di fase 1 itu terjadi kondensasi begitu ya.
Baik, terjadinya kondensasi. Reaksi kondensasi, terikatnya dua atom C, ya, dua atom C dari malonil CoA, ya. Ini malonil CoA, ini senyawa malonil CoA itu ini, ya. Ada terikat dua atom C, terjadi kondensasi. Berarti yang di sini ya, yang di sini. Sementara ini CO2 itu dilepaskan, ya, melepaskan CO2. Ini fatty acid sintase enzimnya, gitu ya. Dalam proses kondensasi akan melepaskan CO2, kemudian terjadi dekarboksilasi, reaksi dekarboksilasi, ya, reaksi dekarboksilasi. Ini berarti ada gugus astil. Ini sebagai gugus asil pertama, ya, gugus asil pertama yang terikat di sini. Ini malonil yang terikat di kompleks ini, ya. Kemudian membentuk beta keto intermediate, ya, beta keto intermediate. Jadi sini ya, disebut dengan beta itu sini, dan disebut dengan beta keto intermediate. Dan ini yang ujung tadi yang membawa astat, acyl group menjadi sulfidril, ya, yang tadi nanti akan mengikat acyl group yang lain. Yang tahap pertama adalah selanjutnya adalah reduksi. Ini adalah tahap reduksi. Jadi dalam proses reaksi reduksi ini akan membentukkan NADH dan ini, NADH dan proton, ya. Dan reaksi reduksi ini dikatalisis oleh beberapa enzim, yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, nanti dalam proses reduksi ini akan menghasilkan akan mereduksi beta keto intermediate, gugus karbonil ya berarti ya. Di sini ya, beta keto intermediate ini suatu gugus karbonil menjadi suatu alkohol, ya, menjadi suatu alkohol. Ini adalah alkoholnya, ya. Suatu gugus karbonil menjadi suatu beta keto intermediate menjadi suatu alkohol, atau gugus karbonil menjadi alkohol. Nah, selanjutnya adalah dehidrasi. Berarti kalau dehidrasi reaksinya nanti akan mengeluarkan air, ya, mengeluarkan molekul air. Airnya dari mana? Dari OH dari C2. Ini kan C. Terus dan H dari CH2. Ini ya, dari H dari CH2. Yang nanti akan membentuk suatu ikatan ganda yang disebut dengan transalkena. Transalkena. Ya, transalkena karena seperti ini ya. Transalkena. Jadi bukan cis ya, tapi transalkena. Jadi ini namanya adalah alkene. Transalkene. Nah, nanti membentuk ini dehidrasinya dengan melepaskan air, nanti membentuk ikatan ganda yang disebut dengan transalkene. Reaksi keempat itu adalah reduksi. Jadi di reaksi keempat Anda akan mendalami terkait dengan reduksi. Di sini reduksinya juga menggunakan NADPH dan H+, nanti hasilnya dalam bentuk NADP+. Dalam proses reduksi ini nanti mereduksi ikatan ganda. Jadi ikatan ganda ini direduksi yang nanti menghasilkan alkane yang jenuh. Ya, alkane yang jenuh artinya alkane yang tidak memiliki ikatan rangkap. Ya, ini ikatan rangkapnya tidak ada. Jadi di sini ada ikatan rangkap, sekarang di sini setelah reduksi tidak ada ikatan rangkap. Jadi prosesnya membentukkan jadi dalam satu proses itu
Nah, ini secara lengkap, secara lengkap bagaimana proses itu terjadi, ya, secara lengkap proses yang disebut dengan fatty acid, palmitat sintesis itu terjadi, dan biasanya ada tahapan yang kelima, ya. Tahapan kelima tadi kan tahapan sekuen saja. Ada tahapan kelima yang disebut dengan translokasi. Ini artinya pertumbuhan rantai yang memindahkan dari ACP ke sulfidril dari fatty acid sintase. Dari rantai yang sudah ditambahkan itu akan dipindahkan ke sulfidril yang ini, ya, sulfidril yang ini, yang nanti setiap penambahan 2 karbon 2 berkarbon nanti akan bertambah di sini, ya, akan bertambah di sini. Nah, ini ya, ini pertambahannya di sini, ini 2 karbon, terus kemudian ini bertambah 2 karbon lagi, ya, menjadi ini tambahannya, terus kemudian tambahannya menjadi sini, terus terusnya sampai nanti C16 untuk palmitoil, kira-kira tambahannya sekitar 4 tahapan lagi. Kalau di sini sudah ada 4, ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 ini kan berarti dalam membentuk 8 ini membutuhkan sekitar 4 proton, 4 elektron, gitu ya, 4 proton dan 4 elektron yang dan menghasilkan di sini 2 molekul CO2, gitu ya. Jadi kalau palmitoil berarti bisa menghasilkan sekitar berapa molekul CO2? Silahkan nanti coba dihitung. Silakan nanti secara mandiri melakukan perhitungan-perhitungan sehingga menghasilkan memberikan gambaran informasi yang lebih lengkap, gitu ya. Nah, ini adalah asil karir protein atau ACP yang dia itu fungsinya adalah sebagai pembawa, ya, dalam fatty acid sintesis, dalam sintesis asam lemak. Dia pada gugus, dia terikat secara kovalen, gugus prostetik, yaitu 4 fosfopantetein, ya, 4 fosfopantetein. Ya, ini ya gugus prostetiknya 4 fosfopantetein. Nah, luar biasa ini gugus prostetik dari ACP, hasil karir protein. Hasil karir protein, ya. Kemudian dia membawa malonat ke fatty acid sintase. Itu kerjanya, ya. Membawa malonat ke fatty acid sintase. Dia memiliki agak penangkap, gitu ya. Yang dari satu unit engine ke selanjutnya itu luar biasa fleksibel, ya. Fleksibel ini terkait gugus prostetiknya, yaitu 4 fosfopantetein ini. Jadi nanti kan malonil, gugus malonil itu akan terikat di sini, teresterifikasi ke bagian gugus sulfidril yang merupakan gugus yang ada di pantotenik 4, yang merupakan gugus yang ada di asam pantotenik atau gugus prostetik yang ada di hasil karir protein. Jadi ini nanti sebagai mengatur, ya, mengatur pemanjangan rantai dari satu sisi aktif ke yang lainnya selama 4 tahap reaksi. Jadi ini sangat penting sekali ACP ini perannya dalam proses pemindahan tadi, ya, pemindahan dari hasil yang sedang rantainya memanjang sampai dengan ditambahkan 2 karbon lagi setiap prosesnya tadi, ya, yang telah dijelaskan. Baik.
Nah, yang dalam prosesnya ACP itu harus bermuatan, ya. ACP asil karir protein itu harus bermuatan, dan fatty acid sintase 1 dengan asil gugus asil itu keduanya diaktifasi. Keduanya harus diaktifasi, ya. Jadi yang pertama 2 tiol, ya, itu harus bermuatan dengan asil grup sebelum terjadinya kondensasi, reaksi kondensasi. Jadi itu dilakukan seperti apa? Yang tiol dari 4 fosfopantetein di ACP dan juga tiol dari sistein di fatty acid sintase. Jadi oke, kita lihat ya. Fatty acid sintase, ya. Fatty acid sintase. Tiolnya ada di mana? Di sini, ya. Di sini contohnya, ya. Di sini. Terus kemudian ini juga tiolnya, ya. Terus kemudian ada di hasil karir protein. Jadi itu keduanya. Kemudian ketika asil grup gugus astil dari astil CoA ditransfer ke ACP, jadi diikat ke ACP, itu berarti di gugus tiolnya. Kemudian katalisisnya oleh monoil astil CoA transferase, oleh MAT. Kemudian ACP ini akan melepaskan asetat ke bagian sistein dari beta ketoasil ACP sintase KS yang merupakan domain dari fatty acid sintase 1. Jadi kemudian ACP sulfidril gugus ini kembali diberi muatan dengan malonil dari malonil CoA. Jadi begitu, ya. Jadi tahapannya sangat penting, ini proses penambahan muatan. Jadi mulai dari pemberian muatan, kemudian aktivasi dengan ACP, dan sekuen 4 tahap sintesis fatty acid itu berlangsung di mamalia. Jadi ini kira-kira. Ini beberapa enzim yang berperan, ya. Beberapa enzim kita akan berperan. Yang pertama ini di ACP. Ini gugus sulfidril ACP, ya. Ini gugus sulfidril ACP. Di sini ada peran serta enzim yang disebut dengan malonyl astyl CoA ACP transferase. Ya, malonyl astyl CoA ACP transferase. MAT yang ini bertanggung jawab dalam mentransfer astyl CoA, ya, ke ini yang terikat ke ACP. Ya, yang terikat ke ACP di gugus sulfidrilnya. Berarti di gugus SH-nya, ya. SH-nya di sini, ya. Berarti S ini. Nah, ini ada malonyl astyl CoA ACP transferase. Ini tahap pertama. Tahap pertama. Kemudian tahap kedua, penambahan malonyl CoA. Malonyl CoA, ya, penambahan malonyl CoA. Jadi fatty acid sintase kompleks yang bermuatan dengan astil dan gugus malonyl. Jadi menjadi bermuatan. Jadi ini apa namanya? Ini kan bermuatan negatif, ya. Terus kemudian ini malonyl CoA juga bermuatan negatif. Nanti akan masuk ke sini sehingga adanya malonyl CoA ini nanti menghasilkan muatan. Dan malonyl ini akan terikat di ACP. Ya, ACP. ACP, sementara yang ini astil ada di KS ini, ya. Oke, jadi nanti fatty acid sintase kompleksnya sudah bermuatan dengan adanya astil dan gugus malonyl. Muatannya disentuhkan di sini. Adanya gugus astil dan gugus malonyl. Oke. Itu tahap
yang penting ya dalam proses itu. Dan selanjutnya aktivasi gugus astil dan malonil dari astil CoA ACP ya, astil atau astoastil ACP, astoastil ACP dan CO2. Nah, ini disebut dengan reaksi kondensasi Claisen. Ini bisa dilihat di bagian bab Leininger bab 18 ya, terkait dengan kondensasi ini. Dan biasa reaksi ini dikatalisis oleh beta ketoasil ACP sintetase atau KS. Ya, oke. Ini kan terikat di sini ya. Maka yang mengkatalisis adalah ini. Di beta ketoasil ACP sintase KS. Dalam prosesnya kondensasi bersamaan terhadap reaksi dekarboksilasi dari malonyl CoA untuk menghasilkan reaksi yang lebih energetik ya, yang lebih energetik. Jadi ini sebagai strategi untuk menghasilkan reaksi yang lebih spontan, gitu ya, yang lebih spontan. Baik, ini selanjutnya di tahap selanjutnya adalah reduksi gugus beta keto. Nah, dalam proses reduksi itu, dalam proses reduksi ini akan pada karbonil pada C nomor 3. Karbonil pada C nomor 3. Berarti kalau dihitung ini 1, 2, 3. Berarti ini ya. Karbonil pada C nomor 3. Yang terikat di ACP, itu akan direduksi membentuk D beta hidroksibutyrir ACP. D beta hidroksibutyrir ACP. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Di sini tadi sebelumnya karbonil, di sini menjadi alkohol, gitu ya. Alkohol. Dan prosesnya ini membentukkan NADPH dan juga proton, gitu ya. Sehingga menghasilkan D beta hidroksibutyrir ACP dan juga NADP+. Jadi yang ini dikatalisis oleh beta ketoasil ACP reduktase atau disebut dengan KR ya, KR. Di sini terikat di KR. Nah, ini menghubungkan di KR. Ini juga terhubung di KR. Jadi itu prosesnya ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah dehidrasi. Jadi dehidrasi ini menghilangkan gugus alkohol OH ya, OH dari OH dan H dari C2 1 2 di sini ya, 1 2 ini C2 dan C3 di sini dari beta hidroksil butyryl ACP untuk membentuk trans A2 trans ini ya butanoil ACP. Jadi ada ikatan gandanya di karbon nomor 2. Ini artinya begitu ya, ada ikatan ganda di karbon nomor 2. Ini berarti 1 2, ini ada ikatan ganda di karbon nomor 2. Nah, prosesnya ini dikatalisis oleh yang disebut dengan DH atau beta hidroksil ACP dehidrasa. DH ini ya, beta hidroksil ACP dehidrata. Jadi dalam prosesnya menghasilkan H2O ya. Kemudian ini tahap selanjutnya adalah terkait dengan reduksi ikatan ganda, yang dikatalisis oleh enoil ACP reduktase, ya, enoil ACP reduktase. Jadi yang sebelumnya berikatan ganda di sini, ikatan ganda nanti akan direduksi menjadi ikatan tidak ganda ya, ini seperti ini ya, ikatan tunggal. Nah, ini reaksi ini dikatalisis oleh enoil ACP reduktase.
Nah, selanjutnya dari itu nanti akan terjadi translokasi, ya. Translokasinya seperti apa? Translokasinya gugus butiril dari ke sistein pada beta kosil ACP sintase. Ke ini ya, ke ini sistein dari beta kosil ACP sintase. Ini terjadi yang disebut dengan translokasi. Jadi perpindahan lokasi ya di posisi itu. Nah, nanti tahap selanjutnya adalah pemberian muatan kembali ya, pemberian muatan kembali di bagian ACP dengan gugus malonil yang berbeda yang dikatalisis oleh ini MET tadi ya, MET, kemudian sama, kemudian ditambah kembali malonil CoA untuk menjadi bermuatan sehingga fasilitas sintase akan bermuatan kembali antara astil CoA dan malonil CoA yang bermuatan ditambah malonil CoA. Berarti di sini nanti ini akan baru ya di sini. Di sini akan tambah dua akan bertambah terus di sini. Ya, ditambah terus sehingga nanti rantainya menjadi panjang, misalnya kalau palmitat ya berarti C16. Nah, ini adalah enzim yang terlibat dalam fatty acid sintase itu. Jadi ada kondensasi dengan asetat yang disebut dengan beta ketoasil ACP sintase atau KS singkatannya. Reduksi gugus karbonil menjadi hidroksil itu ada beta ketoasil ACP reduktase. Dehidrasi alkohol menjadi alkene itu merupakan DH atau beta hidroksiasil ACP dehidratase. Kemudian reduksi alkene menjadi alkane itu enoil ACP reduktase atau ER. Kemudian pemanjangan rantai atau transfer rantai atau membentukan muatan ya, muatan dari supaya bisa siap ditambahkan setiap dua karbon itu adalah malonil asetil CoA ACP transferase. Jadi itu terkait dengan enzim-enzim yang ada di fatty acid sintase. Mengawali nah, itu kan yang pertama. Kalau yang tahap kedua bagaimana pertanyaannya? Mungkin begitu ya. Nah, untuk mengawali tahapan kedua dalam sintesis fatty acid itu ada proses transferase dan reaksi dari fatty acid sintase yang diulang untuk menghasilkan suatu tahapan yang baru gitu ya. Produk pertama itu adalah butiril ACP. Produk pertama adalah butiril ACP yang terikat di ini KS ini ya, yang terikat di KS, di enzim KS. Nah, ini terikat dengan ikatan phosphopantothene sulfhydryl group dari ACP, asil karir protein. Ya, begitu ya. Jadi ini produk pertama butiril ACP ini terikat di gugus prostetik ya, phosphopantothene sulfhydryl yang ada di ACP. Kemudian selanjutnya butiril group ini akan ditransfer ya, ke bagian sistein dari beta ketoasil ACP sintase ya. Beta ketoasil ACP sintase atau KS. Gitu ya. Kemudian di sini di astil CoA terikat ya di situ. Kalau sebelumnya di KS ini kan astil CoA ya, astil CoA yang tahap pertama. Kalau tahap kedua adalah butiril, gugus butirilnya yang terikat di KS ini. Kemudian ditambahkan
malonyl CoA yang terikat di ACP, dan 4 tahap itu akan terjadi mulai dari kondensasi, reduksi, hidratasi, kemudian reduksi kembali sehingga akan menghasilkan produk tambahan 2 karbon. Berarti 2 karbon itu akan terbentuk sehingga hasil akhirnya adalah 6 karbon itu akan terbentuk, dan berarti tahap selanjutnya akan seperti itu. Tahap selanjutnya akan seperti itu untuk sampai C16. Jadi kalau secara stoikiometri bisa dilihat seperti ini. Oke. Baik. Secara stoikiometri berarti 7 asetil CoA itu dikarboksilasi menghasilkan 7 malonyl CoA. Jadi jadi substrata 7 menghasilkan 7 malonyl CoA, nanti membutuhkan 7 CO2 dan 7 ATP. Ini 7 ADP, 7 pirofosfat. Dalam tahap itu memerlukan 7 tahap ya, siklus kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi, yang menggunakan NADPH untuk menghasilkan beta keto, gugus beta keto, dan ikatan trans ganda. Ya, jadi 1 asetil CoA ditambah 7 malonyl CoA ditambah dengan 14 NADPH, karena ada 2 NADPH 1 kali siklus ya. Kemudian di sini ada 14 proton. Jadi ini satu pasangannya NADPH dan 1 proton ini. Proton ini nanti akan menghasilkan palmitat C16, 7 CO2, 8 koenzim A, 14 NADP+, dan 6 H2O. Jadi itu nah, di eukariot itu biasanya ada tambahan energi yang diperlukan. Ya. Misalnya asetil CoA itu ditransport ke dalam sitosol ya, untuk sintesis asam lemak. Ini adalah eukariot yang non fotosintetik. Misalnya manusia gitu ya. Itu kan non fotosintetik kita ya. Nah, asetil CoA itu, ingat bahwa asetil CoA itu dibentuk di mitokondria. Ya, kita dibentuk asetil CoA yang ini dibentuk di mitokondria, tetapi pembuatannya ada di sitosol, sehingga perlu adanya transport ya, asetil CoA dari sitosol ke mitokondria atau dari mitokondria ke sitosol. Dan proses transport itu membutuhkan biaya. Dengan biayanya dikonversi sekitar 2 ATP. Sehingga dalam sintesis fatty acid itu 3 ATP per 2 karbon unit itu diperlukan. Ya. Itu diperlukan per 2 karbon unit. Coba kita cek secara detail. Nah, fatty acid synthesis itu terjadi dalam sel kompartemen ketika kompartemen itu memiliki produktivitas NADPH yang tinggi, gitu ya. Kayak misalnya sitosol di hewan dan jamur, kemudian kloroplas di tumbuhan. Dan sumber NADPH ini ada di beberapa titik ya, sumber NADPH. Itu misalnya di sel adiposit itu ada melalui pentosa fosfat pathway dan malik enzim. NADPH itu dibentuk sebagai dalam bentuk malat, kemudian di situ akan diubah menjadi pirufat dan CO2. Kemudian di sel hepatosit dan di mammary gland itu di pentosa fosfat pathway itu sumber NADPH-nya. Jadi NADPH ini dibentuk sebagai glukosa 6 fosfat melalui di hepatosit ini diubah menjadi ribosa 6 fosfat, gitu ya, akan dimanfaatkan. Sementara di tumbuhan
itu melalui proses yang disebut dengan fotosintesis, itu membentukkan NADPH. Nah, ini adalah pathway pembentukan NADPH, itu melalui jalur pentosa fosfat, ada glukosa 6 fosfat dioksidasi dengan menggunakan oksidasi, nanti akan menghasilkan 2 NADPH. Nah, produk akhirnya adalah ribosa 5 fosfat. Sementara di proses Malik enzim itu malat diubah menjadi piruvat begitu ya, dengan menggunakan Malik enzim yang nanti hasilnya dalam bentuk NADPH, diproduksi NADPH gitu. Nah, ini ini asetil CoA. Jadi ini asetil CoA dihasilkan di mitokondria, kemudian dipindahkan ke sitosol sebagai bentuk sitrat. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Nah, di beberapa eukariot asetil CoA untuk sintesis lipid itu dibentuk di mitokondria ya. Tetapi sintesis lipidnya itu ada di sitosol, sehingga ini harus ada cara bagaimana asetil CoA itu berpindah dari inner mitokondria membran ke sitosol, sehingga salah satunya itu adalah strateginya dengan mengubah asetil CoA menjadi sitrat, kan asetil CoA plus oxaloacetat menjadi sitrat. Ini merupakan reaksi yang sama yang terjadi dengan siklus Krebs atau citric acid cycle ya, yang dikatalisis oleh sitrat sintase, sehingga sitrat itu dapat melalui karena adanya sitrat transporter gitu ya ke sitosolnya. Nah, sitrat itu bisa membentuk asetil CoA, yang sitrat yang ada di sitosol itu dipecah oleh sitrat liase ya. Sitrat liase menghasilkan asetil CoA dan oxaloacetat. Dalam reaksinya ini membutuhkan ATP, sehingga asetil CoA dapat digunakan untuk sintesis lipid. Sementara kita mungkin bertanya, bagaimana dengan oxaloacetat? Karena oxaloacetat transporter itu juga tidak ada. Itu perlu dipertanyakan. Oxaloacetat di sitosol itu diubah menjadi malat, ya. Malat dehidrogenase yang ada di sitosol mereduksi oxaloacetat menjadi malat. Ini dua potensial untuk malat yang akan bisa mungkin terjadi. Yang pertama adalah malat ini akan diubah menjadi NADPH di sitosol dan piruvat di sitosol melalui Malik enzim, ya, melalui Malik enzim. Jadi NADPH ini nanti akan digunakan untuk sintesis lipid. Yang piruvat sitosol ini akan dikembalikan ke mitokondria oleh piruvat transporter, kemudian diubah kembali menjadi oxaloacetat di mitokondria oleh piruvat karboksilase yang di situ prosesnya membentukkan ATP. Atau yang kedua, dapat ditransfer kembali ke mitokondria melalui malat alfa ketoglutarate transporter, sehingga malat mitokondria itu bisa direoksidasi menghasilkan oxaloacetat di mitokondria. Itu ya kaitannya dengan bagaimana strategi oxaloacetat itu diubah menjadi malat, kemungkinan metabolisme yang ada itu seperti itu. Nah, ini adalah shuttle-nya ya, shuttle-nya untuk transfer gugus asetil dari mitokondria ke sitosol. Oke, tadi saya sudah cerita bahwa sitosol itu tempat terjadinya sintesis asam lemak. Namun substratnya itu berasal dari mitokondria, sehingga sementara bentuk substratnya itu adalah asetil CoA. Asetil CoA itu banyak diproduksi mitokondria. Sehingga perlu ada strategi bagaimana asetil CoA itu bisa ditransport ke sitosol. Salah satu strateginya adalah mengubah asetil CoA menjadi sitrat ya, sitrat. Nah, sitrat ini nanti bisa dimanfaatkan
bisa masuk ke sitosol karena di dalam membran mitokondria itu ada sitrat transporter. Sitrat transporter, dan sitrat ini bisa masuk nanti oleh sitrat liase itu menghasilkan astil-CoA yang bisa digunakan untuk fatty acid sintesis, kemudian dan oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat oleh malat dihidrogenase bisa diubah menjadi malat menghasilkan NADPH. Nah, oksaloasetat yang dihasilkan itu tidak bisa langsung ke sini, harus strateginya harus diubah dulu menjadi malat, ya. Malat. Nah, malat itu punya dua kemungkinan metabolisme yang ada. Yang pertama, malat itu melalui malat alfa transporter itu bisa masuk mitokondria. Nanti di situ ada proses yang disebut dengan malat dihidrogenase yang itu menghasilkan NADH sehingga dibutuhkan dalam proses ini. Dan nanti hasilnya ada diubah kembali lagi menjadi oksaloasetat. Atau melalui piruvat, ya, piruvat ditransport ke melalui piruvat transporter ke malah diubah menjadi piruvat melalui manik enzim dengan menghasilkan NADPH di sini. NADPH kan diperlukan dalam proses fatty acid sintesis di sini prosesnya, sehingga piruvat ini nanti masuk ke mitokondria. Dari mitokondria ada piruvat karboksilase menghasilkan oksaloasetat, dan ini oksaloasetat bisa bermanfaat lagi untuk pembentukan sitrat dengan astil-CoA. Jadi begitu ya. Jadi tahapan-tahapannya yang mungkin terjadi dalam proses ini. Nah, dalam prosesnya, dalam proses sintesisnya, fatty acid sintesis ini sangat diregulasi, terutama di enzim astil-CoA karboksilase yang mengatalisis beberapa reaksi ya yang ada. Yang pertama melalui feedback inhibited oleh palmitoyl-CoA. Jadi produk akhirnya itu menginhibisi astil-CoA karboksilase. Kemudian astil-CoA karboksilase juga diaktifasi oleh sitrat. Jadi kelebihan sitrat itu akan meningkatkan aktivitas astil-CoA karboksilase untuk menginduksi terjadinya sintesis asam lemak. Ingat kembali bahwa sitrat itu dibentuk dari astil-CoA yang ada di mitokondria. Yang ada di mitokondria. Jadi sitrat ini sebagai signal kelebihan energi untuk segera dikonversi ke lemak. Jadi ketika astil-CoA mitokondria tinggi itu akan diubah ke sitrat. Jadi sitrat itu akan diekspor ke sitosol. Jadi sitosol tadi di sitrat nanti akan diubah oleh sitrat liase menjadi astil-CoA dan oksaloasetat. Hal penting dari sitrat dalam regulasi sintesis asam lemak, terutama di ini ya, di hewan gitu, sitrat itu menstimulasi sintesis asam lemak. Jadi sitrat ini akan menstimulasi astil-CoA karboksilase di sini ya. Prekursor untuk astil-CoA. Karena sitrat ini bisa oleh sitrat liase menghasilkan astil-CoA. Jadi ini merupakan produk dari sitrat liase. Ya, kemudian bisa dikirim ke sitosol dan dipecah menjadi astil-CoA ketika astil-CoA dan ATP tinggi. Ya. Ketika astil-CoA dengan ATP artinya kelebihan energi. Kemudian bisa allosteric aktivator. Ya, allosteric aktivator. Kemudian dia juga bisa menghambat fosfofruktokinase 1. Ingat fosfofruktokinase 1 itu adanya di proses glikolisis, sehingga dia kalau fatty acid sintesis itu tinggi biasanya mengurangi glikolisis. Jadi secara simultan itu bisa terjadi gitu ya. ACC ini juga ini juga diregulasi melalui modifikasi kovalen, ya. Jadi dihambat ketika energi diperlukan. Jadi ketika energi diperlukan, sintesis ATP itu dihambat. Ada hormon yang disebut dengan glukagon dan epinefrin ya. Di situ dia akan mengurangi sensitivitas sitrat aktivasi, kemudian menghasilkan fosforilasi dan inaktivasi dari ACC melalui PKA.
ya, melalui pKa. Jadi enzim ACC ini aktif dalam bentuk defosforilatid monomer yang tanpa fosfor gitu ya. Ketika terfosforilasi, ACC polimer itu menjadi filamen panjang yang tidak aktif. Dan defosforilasi itu menyebabkan terjadi polimerisasi. Ya, defosforisasi. Sehingga aktif dan tidak aktif itu karena adanya penambahan gugus fosfor. Ya, terfosforilasi itu ACP menjadi inaktif. Dan defosforilasi itu menjadi aktif ACC itu. Ya. Model penambahan regulasi dalam sintesis fatty acid itu ditambah ini model yang lain yang terkait dengan regulasinya, yang terkait dengan perubahan di gen ekspresi, misalnya asam lemak contohnya dan eicosanoid ya, berikatan dengan faktor transkripsi yang disebut dengan peroksisom, proliferator aktivator reseptor, itu akan menginduksi gen ekspresi di beberapa gen. Ya, itu contohnya. Kemudian regulasi resiprokal, jadi malonyl-CoA menghambat impor fatty acid ke dalam mitokondria. Ya, itu kerjanya. Ingat, fatty acid ke dalam mitokondria, ya, menghambat impor fatty acid ke dalam mitokondria. Karena apa? Fatty acid kan ada di sitosol ya. Kemudian sementara degradasinya itu ada di mitokondria. Sehingga kalau ini malonyl-CoA tinggi itu bisa menghambat importnya ke mitokondria. Ini salah satu dari banyak cara untuk memastikan bahwa sintesis lemak dan oksidasi tidak terjadi secara simultan. Gitu ya. Tidak terjadi secara simultan. Jadi tidak berbarengan kapan terjadi oksidasi, itu pun juga terjadi sintesis, tidak begitu. Tetapi itu perlu sendiri-sendiri untuk melakukan itu. Nah ini, terus kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana ketika pembentukan asam lemak yang rantai panjang, yang lebih panjang dari palmitat misalnya, gitu ya. Kalau palmitat kan C16 ya, C16 ini. C16, nah terjadi elongasi, menghasilkan stearat, berarti masih sama, tidak ada rantai karbon double rantai rangkap ya, karbon rangkap, ini bisa menghasilkan palmitoleat. Jadi ada elongasi, sistem elongasi yang terjadi di retikulum endoplasma dan mitokondria, ya, yang untuk menghasilkan asam lemak yang lebih panjang, ya. Nah, menarik ini ya, menarik karena kan proses sintesisnya ada di sitosol. Ternyata ada pasca sintesis itu ada elongasi yang terjadi di retikulum endoplasma dan mitokondria. Dalam sintesis palmitat ini masing-masing ditambahkan 2 unit karbon gitu kan. Kemudian nanti misalnya stearat itu merupakan produk yang umum, di sini akan menghasilkan C18. Di sini ya, 18 stearat cuma ditambahkan 2 karbon. Terus kemudian nah palmitat dan stearat itu dapat berfungsi untuk apa namanya asam lemak yang memiliki ikatan rangkap ya, memiliki ikatan rangkap. Misalnya palmitat itu 16-0 berarti tidak ada ikatan rangkap, berarti rantai lurus, atau menjadi palmitoleat. Palmitoleat ada 16.21. Ini artinya ada satu ikatan rangkap pada C nomor 9 gitu ya, pada C nomor 9. Ini palmitoleat. Desaturation. Prosesnya disebut dengan desaturation. Kemudian proses ini dikata atau stearat ya, stearat C18 menghasilkan oleat ya. Oleat ini ya, oleat
desaturasi. Nah, nanti 18 ada satu ikatan lengkap di karbon nomor 9, artinya begitu ya. Dan ini proses desaturasi ini dikatalisis oleh enzim yang disebut dengan fatty acid CoA desaturase di tumbuhan, di hewan ya, atau dikenal juga sebagai fatty acid desaturasis, yang di situ prosesnya membentukkan NADPH. Enzim yang digunakan adalah sitokrom B5 dan sitokrom B5 reduktase. Catatan berarti tanda ini ya, itu menunjukkan ikatan C9 ya, C9 ya, tanda ini untuk menunjukkan ikatan nomor C9. Penting juga berarti di sini kalau A9 desaturase ini berarti dia itu mereduksi ikatan di antara C9 dan C10, gitu ya, di antara C9 dan C10. Jadi itu adalah terkait prosesnya. Nah, fatty acid desaturase di vertebrata itu merupakan non-heme enzim yang non-heme gitu. Terus mengandung besi dan merupakan mix function oksidase, gitu ya. Yang pertama O2 yang diterima ya memiliki 4 elektron kan dari 2 substrat, gitu ya. Kemudian 2 elektron datang dari asam lemak jenuh saturated fatty acid, 2 elektronnya datang dari ini ya, ferrous state dari sitokrom B5. Jadi gitu. Jadi ini desaturasi fatty acid melalui fatty acid CoA desaturase di vertebrata. Ini yang saturated fatty acid CoA, ini yang mono unsaturated. Mono unsaturated. Berarti ada satu ikatan ganda di sini ya. Ada satu ikatan ganda di sini, mono unsaturated. Nah, prosesnya saturated fatty acid CoA, nanti ada fatty acid CoA desaturase. Fatty acid CoA desaturase yang ini akan menyebabkan terjadinya mono unsaturated fatty acid CoA. Ini yang ada di sini ya, prosesnya ada di sini. Ini enzimnya, dalam prosesnya itu membentukkan 2 sitokrom B5. Nah, 2 sitokrom B5 itu dihasilkan dari NADPH yang mengubah sitokrom B5 reduktase menghasilkan sitokrom B5 reduktase ya, FADH2. Jadi FADH2 digunakan untuk mengubah ini sehingga ini digunakan sebagai tadi ya, 2 elektron tadi. 2 elektron digunakan dari sini. Sementara 2 elektron lagi diperoleh dari saturated. Ya, dari sini. 2 elektron lagi ya. Dari sini. Oke, jadi dalam prosesnya itu membutuhkan 4 elektron. Nah, tanaman itu bisa memiliki ikatan desaturasi yang pada posisi lebih dari C9. Kalau di manusia kan hanya sampai C9 ya, ikatan gandanya hanya sampai C9 lemak tak jenuhnya hanya sampai C9. Dan di sini ada manusia memiliki 4, 5, 6, dan 9, tapi tidak lebih dari 9 dia tidak punya ya, lebih dari 9 tidak punya.
Kemudian tanaman memproduksi linoleat. Linoleat itu 18,2. Jadi diikatan pada C9, gandanya di C9 dan C12. Alfa linolenat itu 18,3. Ikatan gandanya ada di C9, 12 dan 15. Dan asam lemak ini merupakan esensial, ya, esensial untuk manusia, sehingga polyunsaturated fatty acid (PUFA disingkat, ya, itu mengontrol fungsinya mengontrol fluiditas membran, ya, fungsinya mengontrol fluiditas membran. Kemudian PUFA ini juga merupakan prekursor dari eicosanoid, suatu hormon yang diperlukan oleh manusia. Implikasi dari steroid ACP desaturase adalah pada obesitas. Jadi steroid ACP desaturase mutan pada mencit atau pada tikus, ya, itu resisten terhadap diet yang menginduksi terjadinya obesitas. Jadi ini hal yang menarik, ya, di biokimia medis. Nanti ketika Anda belajar ini, bagaimana riset ini bisa dikembangkan atau diteliti terkait dengan berbagai parameter yang perlu dievaluasi. Nah, dalam perannya itu ada oksidase, ada monooksidase, dan ada deoksigenase. Ya, banyak enzim yang digunakan banyak enzim yang menggunakan oksigen sebagai asetil elektron, tapi tidak semuanya itu akan menghasilkan penggabungan dengan oksigen itu menghasilkan produk. Misalnya oksidases ini merupakan penggabungan oksigen yang tidak menghasilkan produk. Biasanya ini hasil akhirnya adalah H2O2. Oksigenases ini dapat incorporate oksigen untuk menghasilkan produk. Jadi monooksidases incorporate dengan satu oksigen, atom oksigen menghasilkan produk. Kemudian dioksinase dengan bersama-sama dengan atom oksigen juga menghasilkan produk. Ini contohnya, ya. Contohnya ini monooksidase incorporate satu oksigen menghasilkan produk, ya. Tadi contohnya H2O2, ya. Ini AH, ini BH2, misalnya begitu. Ini OO, nanti AOH, B H2O. Ini contohnya. Jadi produk ini selalu terhidroksilated, sehingga disebut dengan hidroksilases atau mixed function oxygenases. Contohnya adalah penilalanin hidrolase. Hidrolase penilalanin untuk membentuk tirosin. Contohnya itu. Ya, tirosin. Ini penilalanin, nanti penambahan O2, berarti O2, ya. Dioksigenase, ya, dioksigenase, dan nanti menghasilkan tirosin dalam prosesnya. Ini ada perlu NADH, di situ ada perlu tetahidrobiopterin. Nah, di sini ada enzim yang mengkatalisis, yaitu penilalanin hidrolase. Menarik dari penilalanin hidrolase ini karena defisiensi ini akan menyebabkan fenilketonuria atau PKO. Nanti terkait penyakit ini tentunya akan dibahas detail di biokimia medis. Sitokom P450 itu suatu monooksigenase. Jadi ini merupakan penting dalam metabolisme obat-obatan. Jadi hidroksilasi molekul nonpolar, jadi biasanya mereka tidak aktif dan menjadi mereka membentuk H2O2 yang larut untuk diekresi, gitu, ya, yang dia menghasilkan H2O yang lebih larut untuk bisa diekresi.
Jika dua obat, misalnya alkohol atau suatu obat tertentu, itu digunakan di tempat yang sama di P450, dia akan berkompetisi dan levelnya alkohol ataupun obat ini tidak bisa kita identifikasi secara cepat, sehingga hal ini tentunya akan menjadi bahaya ya, karena bisa menyebabkan kematian. Misalnya contohnya itu kan obat misalnya Sprite dengan ketika Anda minum apa namanya yang sering diminum dengan itu tuh Bodrek ya, apa obat sakit kepala gitu ya. Nah, itu tentunya itu bahaya karena itu kan itu bisa terjadi apa namanya toksik, sehingga toksiknya itu sehingga bisa menimbulkan bahaya. Termasuk dengan ini contohnya nih ya. Jika dia terikat di satu titik yang sama, sehingga ini akan berkompetisi. Kompetisi yang mana yang menang? Kalau misalnya kompetisinya walaupun kalah tapi kan terjadi reaksi di situ ya, sehingga menjadi sesuatu yang tidak baik untuk di untuk tubuh kita, untuk tubuh apa namanya hewan yang melakukan metabolisme itu. Nah, deoksigenases itu menggunakan dua oksigen dalam menghasilkan produk ya. Biasanya itu suatu metaloprotein ya, metaloprotein. Jadi ada gugus aktif atau sisi aktif ya yang memiliki ion Fe dan Mn. Biasanya begitu ya, ion Fe dan Mn. Reaksinya sering melibatkan cincin aromatik yang terbuka, pembukaan cincin aromatik seperti ini ya, triptopan. Kemudian contohnya adalah triptopan 23 deoksinase. Triptopan 23 deoksinase. Nah, ini triptopan 23 deoksinase mengubah triptopan menjadi N-formyl urinin ya, N-formyl urinin yang terikat di NH ya, NH ini. Jadi ini ya, ini yang berubah ini ya posisinya. Jadi ada pembukaan melibatkan pembukaan cincin aromatiknya. Nah, ini selanjutnya adalah eicosanoid, merupakan hormon yang dibentuk dari arachidonat ya, hormon yang dibentuk dari arachidonat. Dari eicosanoid itu merupakan signal yang melengkung dari parektin, dan dia itu termasuk diantaranya adalah prostaglandin, leukotriene, tromboxane gitu ya, yang dibentuk dari asam arachidonat. Asam arachidonat itu 20 sama dengan 24, artinya di situ ada 4 ikatan lengkap. Ikatan lengkapnya itu ada di mana saja, ada di karbon nomor 5, nomor 8, nomor 11, dan nomor 14. Nah, arachidonat ini bisa menghasilkan fosfolipid yang ada di membran, gitu ya. Kemudian dalam stimulasi respon seperti hormon sebagainya, ada fosfolipase A yang diaktifasi dan terikat ke asam lemak bagian C2 yang nanti menghasilkan arachidonat. Jadi ini terkait dengan produksi arachidonat. Nah, ini menarik. Prostaglandin itu dibentuk melalui prostaglandin H2 sintase atau sering disebut dengan siklooksiggenase atau disingkat dengan COX ya. Kalau prostaglandin H2 sintase, prostaglandin disebut dengan PGH2. COX atau disebut dengan PGH2 itu merupakan enzim ER yang bifungsional, retikulum endoplasma ya, ada di retikulum endoplasma yang bifungsional. Kenapa bifungsional? Yang pertama karena aktivitas siklogenesase dari PGH2 sintase menambahkan 2 oksigen O2 untuk membentuk PGG2 gitu. Kemudian tahap kedua, aktivitas peroksidase itu mengubah peroksid menjadi alkohol. Ini nanti akan menghasilkan PGH2. Dan PGH2 inilah merupakan precursor
prekursor ataupun substrat dari senyawa-senyawa lain dari eicosanoid. Ini adalah contohnya. Baik, ini adalah contohnya dari bagaimana konversi arachidonat menjadi prostaglandin atau senyawa lain eicosanoid. Ada namanya tromboxane sintase yang ada di trombosit ya, yang mengubah PGA2 menjadi tromboxane A2. Nah, ini sangat bahaya ya, karena di sini akan menyebabkan kekentalan darah dan penyempitan pembuluh darah. Jadi ini obat ini. Jadi ketika dan untuk mengatasi ini perlu adanya yang disebut dengan aspirin. Aspirin dosis rendah biasanya itu mengurangi risiko terjadinya stroke ataupun gagal jantung yang akibat adanya produksi tromboksane yang berlebih ini, yang berlebih ya. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi di gambar ini terlihat yaitu fosfolipid yang mengandung arachidonat. Fosfolipase A ini nanti akan menghasilkan arachidonat ya, arachidonat. Nanti arachidonat akan digunakan untuk mengkonversi beberapa bentuk yang lain. Nah, cyclooxygenase activity itu dihambat oleh aspirin karena kaitannya ini ya, nanti bisa menghasilkan tromboksane A2 ini. Ini ya, tahapannya menghasilkan tromboksane di sini. Nah, ini menjadi bahaya kalau misalnya ini karena kaitannya bisa menyempitan pembuluh darah dan juga mengakibatkan stroke untuk kita, untuk manusia. PGA2 sintase memiliki dua bentuk isoformnya, ya COX-1 dan COX-2, gitu ya. Nah, ini menarik ini COX-1 dan COX-2 ini karena kalau COX-1 itu mengkatalisis sintesis prostaglandin yang meregulasi sekresi gastrik musin, asam musin dari gastrik ya, gas asam lambung gitu ya. Kemudian COX-2 itu mengkatalisis sintesis prostaglandin yang memediasi terjadinya kesakitan ya, inflamasi ataupun demam gitu ya. Jadi nah, COX-2 ini biasanya dimanfaatkan untuk kita peneliti herbal untuk mengidentifikasi produk-produk herbal yang potensial sebagai antiinflamasi. Karena mekanismenya ini yang bisa digunakan sebagai indikator awal terkait inflamasi. Nah, ini ada produk-produk inflamasi ya, produk-produk inflamasi yang tentunya banyak dikembangkan gitu ya, banyak dikembangkan saat ini oleh beberapa peneliti yang dapat menghambat cyclooxygenase activity atau aktivitas cyclooxygenase yang disebut dengan NSAID ya, NSAID. Nah, yang pertama ada aspirin atau astilyl salicilat, merupakan inhibitor yang irreversible yang tidak berbaik. Ini aspirin tuh di sini. Contohnya aspirin, dia astilatnya itu nanti pada serin nanti akan berikatan pada sisi aktifnya, gitu ya, pada sisi aktifnya. Jadi itu seperti ini ya. Oh, serin asilat. Jadi nah, dan ini akan memblok sisi aktifnya di antara bentuk isoenzim COX-nya ini. Nah, bentuk sehingga ini menjadi deaktif. Kemudian ibuprofen dan juga naproxen merupakan suatu kompetitif inhibitor. Jadi kalau kompetitif inhibitor dia menyerupai substratnya. Jadi bentuknya seperti ini ya.
Kalau substrat kita arachidonat bentuknya seperti ini kan ya. Jadi kurang lebih menyerupai, dia itu bisa menyerupai substrat dan sehingga bisa memblok sisi aktif COX-1 dan COX-2 ya di antara SO enzim itu. Namun ibuprofen dan naproxen ini memiliki efek samping yang menyebabkan iritasi pada lambung. Dan ini menjadi tugas kalian ya untuk memahami kenapa ya ibuprofen dan naproxen ini bisa menyebabkan iritasi pada lambung. COX-2 ini spesifik inhibitor. Jadi pengembangan untuk menghambat pembentukan prostaglandin tanpa merusak lambung itu menjadi sangat penting untuk saat ini, sehingga beberapa penelitian termasuk beberapa penelitian saya sendiri ada mengembangkan herbal terkait dengan inhibitor spesifik COX-2 ini. Saat ini beberapa obat yang sudah beredar, ada Vioxx, ada Bextra, ada Celebrex, ini merupakan pengembangan dari inhibitor COX-2 ini. Vioxx dan Bextra itu saat ini sudah tidak ada di pasaran karena dia ternyata bisa meningkatkan stroke dan juga gagal jantung. Jadi ini sesuatu obat yang saat ini yang sangat menarik adalah bagaimana pengembangan obat-obat ini menjadi aman, namun juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin. Ini leukotriene sintesis ini juga dimulai dengan arachidonat sebagai substratnya ya. Di sini dalam prosesnya ini juga O2 juga ditambahkan ke arachidonat melalui lipooksigenase. Ini melalui lipooksigenase nanti akan menghasilkan spesies pada posisi OH yang berbeda. Nanti ada 12 hidroksi eikosatetranoat ya. 12 HPE-TE ini. Terus ada 5 HPE-TE. Ini ya, posisi OH-nya berbeda. Nanti akan menghasilkan multistep outer leukotriene. Ini leukotriene LT4 atau leukotriene 4. Jadi ini yang tidak termasuk atau non inhibited by NSAID ya. By NSAID terkait dengan itu. Baik, semoga apa yang saya sampaikan dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat Anda. Kita akhiri untuk mata kuliah metabolisme ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.